Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita memasuki Kamis Putih, bagian dari Pekan Suci. Tetap semangat sambil kita menikmati kehidupan yang dianugerahkan Tuhan. Di pagi hari ini kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas hidup dan napas yang Tuhan beri, sehingga kami di hari Kamis 1 April 2021 menikmati hidup yang Tuhan anugerahkan. Dan sebelumnya kami mau menyapa, belajar dari firman-Mu yang menjadi bekal kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Renungan pagi di hari ini Kamis 1 April 2021 bertajuk Allah adalah satu-satunya. Teks bacaan dari kitab Nabi Zakaria 14 ayat 9, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia berbunyi demikian. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Ada satu lirik ragu rohani yang berjudul No Other Name But the Name of Jesus, Dunmun, dengan penggalan liriknya yang menyebut no other name but the name of Jesus, no other name but the name of the Lord, no other name but the name of Jesus is worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and all praise. Yang berarti kira-kira tidak ada nama lain selain Yesus Kristus Tuhan Allah. Hanya bagi Dialah segala kemuliaan, hormat, kuasa, dan semua pujian. Sebagaimana yang disajikan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat 10-11, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sebagai pengikut Kristus, kita menyaksikan dalam kehidupan kita bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Keselamatan yang kita peroleh semata-mata adalah hanya oleh karena kasih karunia Allah yang dianugerahkannya di dalam Yesus Kristus. Sehingga kehidupan setiap orang yang telah diselamatkan olehnya berfokus pada Yesus Kristus. Dalam nas hari ini, Zakaria menerima penglihatan dari Allah bahwa kemenangan terakhir di tengah-tengah dunia ini adalah Tuhan Allah menjadi raja atas dunia ini. Penglihatan Zakaria ini merupakan janji Allah kepada umat yang sedang berada dalam pembuangan. Sementara kota Yerusalem telah runtuh, Allah berjanji kepada umatnya akan memulihkan kembali Yerusalem yang runtuh itu. Yerusalem adalah kota bait Allah, di mana Allah hadir di tengah-tengah umat yang dikasihinya. Runtuhnya Yerusalem membuat umat itu takut, khawatir, dan putus asa. Di manakah Tuhan Allah? Apakah Dia meninggalkan kita? Pertanyaan inilah yang senantiasa mengganggu pikiran mereka.
Melalui pengalaman yang dialami umat Israel di tengah-tengah pembuangan ini, Allah menyatakan janjinya kepada mereka bahwa Allah akan memulihkan umatnya. Yerusalem, kota tempat kediaman Allah itu. Mungkin kita sekarang merasa takut dan khawatir dalam hidup kita seperti umat Israel dalam teks bacaan kita. Kita takut menghadapi berbagai pergumulan hidup. Kita merasa bahwa Allah meninggalkan kita. Kita merasa tidak mampu menghadapi setiap tantangan dalam hidup kita dan sebagainya. Namun kita tidak perlu takut. Berulang kali Yesus berkata, jangan takut. Mengapa kita harus takut? Bukankah Tuhan Allah senantiasa setia menemani kita untuk menjalani kehidupan kita dengan berbagai tantangan di dalamnya? Rasul Paulus berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi saudara-saudaraku, Allah senantiasa setia bersama orang-orang percaya sebab Dialah adalah Raja. Kerajaan, kekuasaan, kemuliaannya kekal selama-lamanya. Inilah yang disaksikan Zakaria dalam penglihatannya. Ia menyuarakan Tuhan Allah akan menjadi Raja atas seluruh bumi. Dia adalah satu-satunya dan namanya adalah satu-satunya. Ada banyak raja dan penguasa di tengah-tengah dunia ini. Namun kerajaan dan kekuasaannya mereka bersifat sementara. Tidak ada yang abadi. Sebab manusia dari yang ada padanya akan binasa dan berakhir. Kehidupan manusia ini hanya sementara, saudaraku. Jadi hanya Allah saja yang kekal. Sebab Dia sendiri telah menciptakan dunia dan segala isinya. Dari yang tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo. Dia adalah Allah. Dari yang kekal sampai selama-lamanya. Karena itu setelah kita menyaksikan bahwa Allah adalah Raja yang kekal dan namanya adalah satu-satunya yang layak kita puji, kita dipanggil dan diberi tanggung jawab, yaitu 1. Muliakanlah Allah senantiasa dalam kehidupan kita sampai berkesudahan dunia ini. Yang kedua, perbaiki diri. Mengapa bangsa Israel terbuang ke Babel? Semua karena dosa. Mereka telah berpaling dari Allah. Allah menghukum mereka agar mereka bertobat dan memperbaiki diri. 3. Lakukanlah kehendak Allah. Yaitu percaya, taat, dan melakukan kehendaknya. Tidak ada seorang pun manusia yang sempurna dalam melakukan aturan hukum Allah. Tetapi sebagai manusia yang menyadari dosa-dosanya, kita senantiasa memperbaiki dan melakukan kehendak Allah. Mari kita ingat bahwa Allah adalah Raja atas segala dunia. Dia adalah Esa, namanya adalah satu-satunya yang kita puji selama-lamanya. Selamat pagi saudaraku, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, inilah kami apa adanya. Biarlah langkah hidup kami Tuhan, lintasan peristiwa yang kami jalani pada hari Kamis putih ini Tuhan, diberkati oleh Tuhan dan kami memuliakan nama-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tetap semangat saudaraku. Mari kita jalani kehidupan ini dengan sukacita. Tuhan memberkati.